menambah pengetahuan Anda mengenai akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yuni Siska Saragi. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Publik angkatan 2017. Di video ini, saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan 2. Kita akan membahas bab 16 dengan judul Menyelesaikan Pengujian dalam Siklus Penjualan dan Penagihan Piutang Usaha. Ada beberapa tujuan di materi ini. Yang pertama, menguraikan metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo dengan menggunakan model resiko audit. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun-akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Dan yang ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha. Yang keempat, memperoleh dan mengevaluasi konfirmasi piutang usaha. Dan yang kelima, merancang prosedur audit untuk audit piutang usaha dengan menggunakan neraca lajur perencanaan bukti sebagai pedoman. Kita langsung saja ke pembahasan pertama tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Tujuannya yaitu yang pertama, piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat ada. Dan yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasi dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang terakhir, klien memiliki hak atas piutang usaha. Teman-teman dapat melihat gambar di samping ini. Nah, gambar ini itu tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, di mana nantinya si auditor akan mempelajari, mengevaluasi industri dan lingkungan eksternal klien, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan termasuk piutang usaha. Hanya sebagai akibat dari perubahan yang mempengaruhi lingkungan ekonomi bisnis ataupun industri, auditor dapat meningkatkan risiko inheren untuk nilai realisasi bersih piutang usaha. Lalu kita ke menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Di sini itu pertama kali auditor akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan sebagai akibat dari mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan termasuk piutang usaha, dan menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Itu auditor harus memperhatikan 3 aspek, teman-teman. Yang pertama itu pengendalian yang mencegah dan mendekati penggelapan. Lalu yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga itu tentang pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Lalu merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, di situ itu hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi, di mana si auditor akan menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah sejauh mana risiko terdeteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Lalu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Auditor akan melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya piutang usaha. Di sini itu memang harus demikian karena sehubungan dengan erat antara akun-akun laporan laba rugi dan neraca. Jika auditor mengidentifikasi salah saji yang mungkin terjadi dalam retur dan pengurangan penjualan dengan menggunakan prosedur analitis piutang usaha, mungkin akan mengofset salah saji. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Di sini tugas si auditor itu menggabungkan faktor-faktor yang menentukan risiko terdeteksi yang direncanakan sangatlah kompleks. Misalkan si auditor mengetahui bahwa adanya risiko inheren yang melekat ataupun risiko pengendalian
yang sangat tinggi akan menurunkan risiko deteksi yang direncanakan dan meningkatkan pengujian substantif yang direncanakan. Sementara hasil pengujian substantif atas transaksi yang baik akan meningkatkan risiko deteksi yang direncanakan dan menurunkan pengujian substantif yang direncanakan lainnya. Piutang usaha sudah akurat. Nah, kalau piutang usaha sudah akurat, si auditor akan melaksanakan pengujian terhadap debit dan kredit saldo setiap pelanggan dengan memeriksa dokumen-dokumen pendukung yang menyangkut pengiriman dan penerimaan kas. Lalu piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Untuk memenuhi klasifikasi, si auditor ini akan berkaitan dengan menentukan apakah klien telah memisahkan dengan benar klasifikasi piutang usaha yang berbeda. Contohnya, auditor akan menentukan apakah piutang dari pihak terkait telah dipisahkan pada trial balance yang berbeda gitu. Lalu pisah batas piutang usaha sudah benar. Nah, salah saji pisah batas terjadi apabila transaksi periode berjalan dicatat dalam periode selanjutnya ataupun sebaliknya. Auditor itu memerlukan pendekatan untuk menentukan kelayakan pada pisah batas. Nah, yang pertama itu adalah memutuskan kriteria pisah batas yang tepat. Lalu yang kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang memadai dan ditetapkan untuk memastikan kelayakan pisah batas. Yang ketiga, menguji apakah pisah batas sudah benar. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Nah, di sini ketika memulai evaluasi pengujian piutang tak tertagih, si auditor akan mereview hasil dari pengujian pengendalian yang berkenaan dengan kebijakan kredit klien. Lalu beban piutang tak tertagih. Nah, dalam beban piutang tak tertagih ini, setelah auditor puas dengan penyisihan piutang tak tertagih, akan jauh lebih mudah memverifikasi beban piutang tak tertagih. Maka diasumsikan bahwa saldo awal akun penyisihan diverifikasi sebagai bagian dari audit sebelumnya. Lalu penghapusan piutang tak tertagih diverifikasi sebagai bagian dari pengujian substantif atas transaksi. Lalu saldo akhir akun penyisihan telah diverifikasi dengan berbagai cara. Beban piutang tak tertagih kemudian hanya merupakan saldo residu yang dapat diverifikasi melalui perhitungan ulang. Lalu kita ke klien yang memiliki hak atas piutang usaha. Nah, di sini itu biasanya hak klien itu atas piutang usaha tidak menimbulkan masalah audit karena biasanya piutang memang milik si klien. Akan tetapi dalam beberapa kasus sebagian dari piutang mungkin telah digadaikan sebagai jaminan sehingga dibebankan kepada orang lain. Orang lain ataupun difaktorkan atau dapat dijual dengan diskon. Penyajian dan pelengkapan piutang usai. Nah, di sini itu pengujian terhadap pengungkapan ini adalah seberapa pengujian atas penyajian dan pengungkapan seringkali dilakukan dengan pengujian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, contohnya ketika menguji penjualan dan piutang usaha, si auditor ini akan harus memahami serta mengevaluasi kelayakan kebijakan pengakuan pendapatan klien untuk menentukan apakah hal tersebut sudah diungkapkan dengan layak dalam laporan keuangan. Ke konfirmasi piutang usaha. Nah, konfirmasi piutang usaha ini tuh teman-teman adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan. Nah, kita akan mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu ada persyaratan standar auditing. Nah, persyaratan standar auditing ini itu merupakan konfirmasi yang tidak tepat dalam situasi berikut ini. Nah, itu dari
standar auditing Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa auditor harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang usaha yang material. Jadi ini adalah beberapa konfirmasi yang mungkin tidak tepat dalam situasi berikut ini. Nah, yang pertama itu auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tidak responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat dikategorikan ataupun diandalkan. Lalu yang kedua itu adalah gabungan tingkat risiko inherent dan risiko pengendalian adalah rendah, dan bukti substantifnya itu adalah dapat diakumulasikan untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jenis konfirmasi itu ada dua. Yang pertama itu jenis konfirmasi yang positif, yang kedua itu jenis konfirmasi yang negatif. Nah, kita yang pertama dulu ya, jenis konfirmasi positif. Nah, jenis konfirmasi positif ini itu adalah sebuah komunikasi dengan debitor yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu sudah benar ataupun salah. Nah, adapun formulir konfirmasi kosong. Nah, formulir konfirmasi yang kosong ini adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo untuk melengkapi informasi lainnya. Lalu ada konfirmasi faktur. Nah, konfirmasi faktur ini merupakan bagian dari konfirmasi positif juga. Nah, di sini konfirmasi faktur adalah jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasikan dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Itu konfirmasi negatif. Nah, teman-teman dapat melihat gambar di samping ini. Nah, gambar ini itu merupakan konfirmasi negatif. Itu ditunjukkan kepada debitor tetapi hanya akan meminta respons jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang tertera ataupun jumlah yang dinyatakan. Lalu penetapan waktu. Nah, penetapan waktu ini jika keputusan mengkonfirmasi piutang usaha dibuat sebelum akhir tahun, biasanya si auditor itu akan membuat schedule di muka yang mengkonsolidasi saldo piutang usaha pada tanggal konfirmasi dengan piutang usaha pada tanggal neraca. Lalu keputusan sampling. Nah, ini merupakan ukuran sampel, faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha. Beberapa kategori yang mencakup hal-hal tersebut adalah yang pertama materialitas kinerja, lalu risiko inherent, itu contohnya ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Lalu ada risiko pengendalian, lalu risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya. Lalu ada jenis konfirmasi. Nah, ini jenis konfirmasi itu negatif, yang misalkan negatif biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan yang konfirmasi positif. Verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Nah, di sini itu untuk melakukan prosedur demi memverifikasi alamat, surat ataupun alamat email yang dipakai dalam konfirmasi. Sebagai contoh nih ya, si auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur ditambahkan dengan apabila alamatnya ada kontak, pos, atau alamat email tidak sesuai dengan alamat situs. Lalu menindaklanjuti non-response. Jadi sini nggak ada responsnya sama sekali. Jadi si auditor ini konfirmasi yang dikirim tetapi dikembalikan oleh pelanggan, tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Jadi akan tetapi konfirmasi negatif itu menyediakan sejumlah bukti untuk asersi eksistensi atau keberadaan. Lalu analisis perbedaan. Nah, analisis perbedaan ini tuh ada beberapa jenis. Yang pertama itu pembayaran telah dilakukan. Nah, kalau misalnya pembayarannya telah dilakukan ataupun ada perbedaan yang dilaporkan, umumnya terjadi ketika pelanggan melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerima pembayaran. Jadi di sini pada waktu melakukan pencatatan dan sebelum tanggal konfirmasi, peristiwa semacam ini tuh harus diselidiki dengan cermat untuk menentukan apakah kemungkinan adanya salah saji, pisah batas, penerimaan kas, lapping, ataupun pencurian kas. Lalu ada barang belum diterima. Nah, barang belum diterima itu perbedaan ini umumnya terjadi karena klien itu mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat akuisisi ketika barang diterima. Lalu ada barang yang dikembalikan. Nah, barang yang dikembalikan ini tuh kelalaian ketika si klien ini untuk pencatatan memo kredit dapat diakibatkan oleh perbedaan waktu atau pencatatan retur dan pengurangan penjualan yang tidak tepat. Kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Nah, jenis perbedaan yang paling
mungkin dilaporkan dalam catatan klien adalah jika si pelanggan menyatakan bahwa ada kesalahan harga yang dikenakan atas barang ataupun barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima atau sebagainya. Nah, menarik simpul itu merupakan keputusan akhir tentang mengenai piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti yang mencakup telah diperoleh melalui pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi ataupun prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk mengklasifikasikan ataupun menjustifikasi penarikan kesimpulan mengenai kebenaran saldo yang dinyatakan. Pesan mengembangkan program audit bagi pengujian yang terperinci. Nah, di sini kita menggunakan Hilberg Hardware CO untuk mengilustrasikan pengembangan prosedur audit untuk pengujian yang terperinci dalam siklus penjualan dan penagihan. Teman-teman dapat melihat gambar ini. Nah, gambar yang pertama saya tampilin itu kertas kerja perencanaan bukti untuk memutuskan pengujian atas rincian saldo piutang. Lalu yang kedua, nah ini gambarnya teman-teman. Gambar ini tuh tentang tujuan audit yang berkaitan dengan saldo program. Lalu yang ketiga yaitu ada program pengujian atas rincian saldo. Nah, berikut gambarnya. Nah, itulah tentang mengembangkan program audit bagi pengujian. Terima kasih sudah menonton video ini tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, menambah pengetahuannya mengenai akuntansi. Terima kasih.